Slide-nya bisa. Perkenalkan, ini adalah pengajar praktik saya. Itu Ibu Hajah Kusnati SPDMM. Beliau adalah kepala sekolah di salah satu SMP negeri di Kuningan. Ya, beliau adalah guru praktik. Dan yang sebelahnya adalah ibu fasilitator saya, itu namanya Ibu Nurhayati SPD MSI. Alhamdulillah beliau sangat membimbing saya untuk kegiatan ini. Ya. Selanjutnya, nah ini selamat datang ya para guru-guru hebat di sini. Ya, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung. Ya, untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi ini motonya guru penggerak ini tergerak. Jadi hati kita tergerak dulu, ya, baru bisa bergerak dan menggerakkan itu. Dan ini harus tertanam. Jadi tergerak, bergerak dan menggerakkan itu harus ada, harus muncul nanti. Ya. Nah selanjutnya, nah ini konsep utama modul budaya positif. Ini adalah materi-materi yang insya Allah akan saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui ya, nanti kita belajar bersama ya. Nah ini tentang yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Insya Allah nanti ini kita akan bahas bersama-sama. Ya, yang pertama terlebih dahulu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, ini perubahan paradigma belajar yang harus Bapak Ibu pahami. Karena ini diharapkan ini bisa diterapkan. Ya, karena Bapak Ibu di sini semuanya kan guru ya. Nah, jadi ini diterapkan ketika pembelajaran itu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Kan berbeda-beda yang kita pilih. Nah, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu harus tertanam sama diri kita nih, sebagai seorang guru. Apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya. Yang pertama kan diharapkan siswa itu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ya betul ya, Bu Biin. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Betul. Selanjutnya ada lagi profil pelajar Pancasila itu ada gotong royong, berkebinekaan global, terus mandiri, bernalar kritis, betul, terus kreatif. Nah ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi si anak didik kita itu harus memiliki profil pelajar Pancasila. Dia harus beriman. Nah ini kalau dikaji lebih dalam, ini luas sekali. Banyak sekali kita itu harus belajar. Ya, termasuk saya juga belajar. Oh, jadi ternyata di dalamnya ketika digali itu ternyata luas. Ya, seperti yang kegiatan P5 yang sedang kita kerjakan ya di sekolah. P5 itu temanya salah satu yang dipilih itu kan tentang gaya hidup berkelanjutan ya. Nah, itu di dalamnya digali lagi itu ada tentang berakhlak ya, ada bukan berakhlak, jadi maksudnya tentang menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu merupakan materi yang itu tidak cukup berapa hari itu bisa terjadi, tapi prosesnya ya, prosesnya panjang. Nah ini, jadi apa-apa yang kita lakukan di sekolah itu ketika kita mengajar kepada anak-anak didik kita, tujuannya adalah supaya kita bisa mewujudkan anak kita itu memiliki profil pelajar Pancasila. Itu ya, harus tertanam sama diri kita. Saya juga mengajarnya belum bagus, tetapi insya Allah mau belajar ya, sama-sama ya kita belajar. Slide berikutnya. Nah ini tentang disiplin positif ya, tentang disiplin positif. Ini ya, nah
dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul nggak? Ya, itu yang dipahami sama kita tuh dulu begitu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kayak ada dipaksa, harus patuh, begitu ya. Nah, terus selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Berkembang selanjutnya, ya, jadi harus memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, selanjutnya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu dengan senang hati melakukan kegiatan disiplin positif itu tanpa harus dihadapkan pada suatu ancaman, ketakutan, keterpaksaan, tanpa harus begitu. Tapi anak sadar dengan sendirinya, ya. Jadi tanpa ancaman maupun hukuman, ya. Bisa dipahami ya begini? Ya, selanjutnya. Nah, ini makna disiplin positif. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi disiplin positif untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Itu menentukan nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan yang universal itu? Nah, di selanjutnya, kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, lepas dari bahasa, lepas dari agama apapun maupun latar belakangnya. Jadi jangan berbeda nilai kebajikan itu yang agamanya Islam begini yang Islam tidak, ya. Terlepas dari itu semua, ya, nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nah, selanjutnya, nah ini contoh, ya. Ini contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang harus kita munculkan pada diri anak itu memiliki ini, gitu kan, di antaranya. Mungkin masih banyak lagi, ya. Nah, jadi ini contohnya, misalnya peduli. Anak, di dalam diri anak itu harus muncul tumbuh kepedulian. Jadi nggak boleh acuh tak acuh. Jadi harus ada kepedulian sama temannya, sama orang tuanya, sama gurunya, sama lingkungan sekitar. Harus terangan, jujur, terbuka. Itu harus ditumbuhkan dalam diri anak itu, ya. Nah, harus komitmen, harus belas kasih. Nah, kitanya sendiri juga sebagai gurunya harus ditanamkan belas kasih, kasih sayang. Anak didik kita itu anggap saja mereka adalah anak-anak kandung kita yang punya anak, ya, yang tidak punya anak, ya. Bagaimana rasanya anak kandung kita kalau diperlakukan kurang baik? Cing, kumaha, karawasna. Nah, anggap saja mereka itu adalah anak didik kita. Jadi apa-apa dilakukan, diberikan sentuhan kasih sayang, ya, kepada anak didik. Tenggang rasa, gotong royong, rendah hati, kedermawanan, ya. Jadi tanamkan kedermawanan. Mungkin di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam bisa ditanamkan, misalnya ini harus sedekah, ya. Rezeki yang kita peroleh itu sebagian ada milik orang lain, hak orang lain. Jadi harus dermawan ditanamkan. Jangan pelit, ya, anak-anak. Kamu harus dermawan, harus ikhlas sedekah, gitu.
setia, bersyukur, dan masih banyak. Ya, ini contoh kebajikan, nilai kebajikan universal. Ya, nah ini Bapak Ibu guru, kira-kira nih nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Bapak Ibu di kelas atau di sekolah? Apa kira-kira? Kepedulian. Memangnya kenapa anak-anak harus peduli? Karena kita nggak bisa hidup sendiri, ya enggak? Memang harus mandiri, tetapi dalam lingkungan sosial kita pun butuh orang-orang bisa kita cinta. Ya, jadi tanamkan pada anak tidak boleh sombong, begitu intinya maksudnya. Tidak boleh sombong, karena dari mulai bangun sampai tidur lagi kita membutuhkan orang lain. Tidur aja kita butuh orang lain. Apa? Kan gini, tidur kita pakai kasur. Emangnya kasur buatan kita, kan buatan orang lain. Ya, berarti tidur pun kita masih membutuhkan orang lain. Bahkan mati pun kita membutuhkan orang lain. Betul ya? Memangnya kita mau mandi sendiri, ya? Ya, memangnya kita mau sendiri, ya kan? Gitu, ya. Jadi itu ditanamkan sama anak-anak, ya ditanamkan harus ada rasa kepedulian, gitu ya. Kira-kira apa lagi? Kebersihan, ya luar biasa ya. Kebersihan, tadi juga dibahas ya sama kepala sekolah ya tentang kebersihan. Nah, karena kenapa Bu Iin menyampaikan kebersihan? Karena mungkin Bu Iin melihat lingkungan sekolah, membaca lingkungan sekolah. Kan kalau membaca itu bukan hanya membaca buku, membaca lingkungan pun itu ada membaca, ya. Sehingga muncullah Bu Iin itu menyebutkan kebersihan. Karena di lingkungan sekolah itu masih ada sampah, ya, masih ada sampah plastik, terus belum rapi, gitu. Terima kasih. Ada lagi kira-kira apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai, betul, ya, betul, Pak Erik. Saling menghargai itu harus ditanamkan sama anak-anak kita, ya. Saling menghargai. Kadang-kadang anak-anak merasa diri paling benar, saling menghormati, ya. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Ini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Harus bisa dibedakan. Ya, yang kita harus tanamkan adalah keyakinan kelas. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu peraturan. Kalau tidak pakai helm, ditilang ya. Terus, waktu zaman pandemi apalagi kemarin, ketika tidak memakai masker, dirazia, ya, dikasih sama bapak polisi, mau pakai masker, begitu ya. Itu peraturan. Selanjutnya, keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah. Jadi kita menggunakan helm supaya kita selamat, ya enggak? Kita memakai masker supaya kita sehat, ya enggak? Tidak tertular oleh virus, ya kan? Bukan berarti kita pakai helm karena takut ditilang, betul. Bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sadar bahwa menggunakan helm itu akan melindungi diri kita, khususnya kepala kita, ya, untuk menjaga keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, selanjutnya. Nah, ini contoh, membuang sampah pada tempatnya, itu aturan. Ya, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Ada kelas-kelas, apalagi lagi musim hujan, saya perhatikan ada kelas-kelas yang pada saat masuk sepatunya dibuka karena bobo-lobot ya, kotor. Nah, terus merapikan kembali ruangan yang sudah digunakan. Kalau sudah belajar, yang mejanya acak-acakan, kursinya acak-acakan, dirapikan lagi. Gitu, ya.
keyakinannya, kebersihan dan kenyamanan. Betul kan? Ya. Nah ini kebersihan dan kenyamanan ini harus dijadikan suatu keyakinan kelas, harus disepakati. Jadi disepakati di kelas itu atau di sekolah tersebut. Selanjutnya, suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam. Nah ini, jadi kita yakin dulu keyakinan kelas ayat-ayat dan kesepakatan, sehingga ketika peraturan itu dilanggar, ya kita tanyakan kembali, ini sudah keyakinan, gitu ya. Ini akan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Ya, yang di bagian kesusuan, apalagi suka diulang-ulang lagi ya. Kemarin melanggar, sekarang melanggar lagi, capek deh. Ya, betul ya Pak Irman? Ya, Pak Esri betul ya yang ditulis. Makanya ini tugas kita nih. Sebagai guru di kelas, sebagai wali kelas, apalagi ya, sebagai wali kelas, tanamkan dulu, digenjot lagi kelas. Insya Allah Pak, ini kalau ditanamkan, insya Allah sudah yakin dalam dirinya, sadar, insya Allah akan berkurang Pak yang melanggar begitu. Ya, makanya ini dari pertemuan ini, karena ini tidak bisa saya undang semua, jadi ini perwakilan yang nanti mungkin tugas Bapak Ibu juga melakukan diseminasi lagi nanti para kapro mungkin ke para wali kelasnya begitu ya, yang BK nanti dengan tim BK secara keseluruhan diseminasi lagi nanti begitu ya. Selanjutnya, nah ini peraturan dan keyakinan: membuang sampah pada tempatnya, melepaskan sepatu saat masuk kelas, merapikan kembali ruangan yang sudah digunakan. Keyakinan: setiap anggota kelas perlu merasa nyaman saat belajar. Tuh, keyakinannya perlu merasakan kenyamanan saat belajar. Nanti bisa ditanya ketika membuat suatu keyakinan kelas, anak-anak yang membuat kamu nyaman belajar di kelas itu apa? Bagaimana? Gitu. Nanti ke sana ya pembicaraan. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas ini perbedaan. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan terkait dengan kebersihan dan kenyamanan saat belajar. Peraturan bisa ditambah seiring waktu, sementara keyakinan itu bersifat lebih abstrak dan universal, ya, keseluruhan dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan termuat dalam satu keyakinan. Guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya dan berujung pada restitusi. Nanti kita juga bahas restitusi itu apa. Nah ini bagaimana membuat keyakinan kelas. Cara membentuk keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, saya minggu kemarin, beberapa minggu yang lalu, mencoba membuat suatu keyakinan kelas di kelas 11 BDPA. Pada saat saya ngajar, ya ternyata anak-anak antusias aja. Yang tadinya begitu, jadinya wah gitu, ceria, menyenangkan. Nih, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Jadi melibatkan semua. Di kelas itu ada 30 orang, kita berusaha yang 30 orang itu betul-betul bisa tertangkap oleh kita. Kalau bola banyak karakter semuanya. Ya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Tidak perlu banyak, 1, 2, 3, 10, 20. Ya, poin tidak perlu banyak-banyak. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Karena harus diingat, harus dipahami sehingga Anda menjalankannya dengan dari dalamnya, dari dasar kesadaran dirinya gitu, tanpa paksaan, tanpa harus disuruh. Nah, terus menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Yang bisa diterapkan di kelas berarti kalau kita mau membuat keyakinan kelas, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Mungkin tidak relevan pada saat itu relevan, seiring berjalannya waktu kurang relevan, itu bisa dikaji ulang, diperbaiki.
keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, nah ini kegiatan waktu saya membuat keyakinan kelas. Ini yang sebelah ini saya mencoba menggali keinginan atau semacam peraturan yang memang muncul dari mulutnya anak-anak. Mereka menyampaikannya dengan bahasa mereka. Contoh ya, Bu, tidak boleh menggunakan bedak berlebihan. Satu. Ada lagi, masuk lagi anak yang sebelah. Bu, tidak boleh menggunakan lipstick. Ada lagi, Bu, si Anu menggunakan eyeliner. Itu bisa dikumpulkan. Kita ramu, oh berarti anak-anak menginginkan tidak boleh menggunakan kosmetik berlebihan, begitu ya. Nah, ini di sini. Ada lagi, Bu, kalau ke sekolah anak disuruh gosok gigi Bu. Emang kenapa? Ada Bu yang perutnya bau, maaf ya. Itu. Oke, ditulis di papan tulis. Yang tadi itu ya, tidak boleh menggunakan lipstick, tulis sama kita. Yang kedua, tidak boleh menggunakan bedak berlebihan. Tulis aja Bu, aku lagi Bu. Ya, tidak boleh menggunakan eyeliner. Harus gosok gigi. Bu, ini pokoknya ya, benar sekali. Ada yang Bu, anak teman kita tuh Bu, katanya itu ngomong terbuka di kelas. Padahal yang dilakukan temannya di kelas itu, tapi pada ketawa-ketawa ada gitu. Kita ingatkan kembali, kalian nggak boleh baperan ya. Ya nggak boleh ada yang merasa tersinggung. Karena kita sedang berusaha membuat suatu kebaikan di sini. Nah, ada lagi apa yang lucu ya kemarin tuh? Katanya, Bu, kita tuh katanya pengen ini jangan jutek. Emang ada di sini suka jutek? Oh, ada Bu. Pada teman. Jadi maunya kamu gimana? Maunya kalian gimana? Senyum Bu, senyum. Oh gitu. Terus kalau kamu ketemu sama teman lagi ketemu misalnya, pengen kalian memang senyum ya? Senyum Bu, udah senyum apa? Salaman Bu, salaman. Terus kalau salamannya teman sama teman kayak gimana sih? Ada yang pikiran, ada yang begini, ada yang mahal gitu ternyata gitu ya, yang gerakannya aneh gitu ya, gitu. Tapi kita ingatkan kembali, kalian kalau sama guru-guru, kalau salaman bagaimana? Begini Bu, saling begitu. Oh kira itu Bu, kalau sama guru ketemu, ini salamannya. Enggak Bu, tidak boleh kan? Kalau sama guru salamannya harus yang baik gitu ya. Nah, diajarin begitu. Terus sudah dibuat banyak di papan tulis ini penuh ya. Ini penuh semua. Teman-teman di sana semua. Ini benar ya. Ini nyata ya. Dia buat. Asik tuh ketika membahas ini. Nah, terus kita dirumuskan. Coba kamu ketik. Disimpulkan di kelompok-kelompok. Nah, berarti dikelompokkan keyakinannya satu misalnya. Harus disiplin diri ya, disiplin diri. Misalnya untuk diri kita tuh misalnya tidak boleh di dalamnya kan tidak boleh make up yang berlebihan. Terus kita juga harus bersihkan diri kita ketika mau sekolah, harus mandi lah, harus gosok gigi lah, gitu, harus wangi ya. Nah itu. Terus ada lagi begini anak. Bu, kan saya coba singgung mengenai kegiatan keagamaan. Katanya Bu, ada guru kita katanya, kan ini mau telat katanya. Terus anak itu minta izin mau sholat. Tapi sama gurunya nanti aja sholatnya kalau misalnya pelajarannya sudah selesai. Tapi anak-anak perlu sholat. Gitu. Anak-anak perlu sholat. Nah, jadi kalian maunya bagaimana? Ya kan itu waktunya sholat di waktu istirahat Bu katanya. Boleh Bu katanya sholat. Berarti kan anak-anak mau sholat ya enggak? Ya, dan itu harus kita apresiasi. Ditulis di situ di dalam keyakinan kelas. Ya, melaksanakan kegiatan
ada lagi keyakinan kelasnya dibuat kepada itu disimpulkan harus saling menghormati, saling menghargai, itu keyakinan antara teman di kelas itu harus begitu. Terus ada lagi misalnya tentang menerapkan ini 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Anak sepakat itu. Iya bu katanya. Harus sopan, harus santun, harus salam gitu ya. Harus sapa. Jadi jangan sombong gitu ya. Itu nyapa aja. Nah terus nih kegiatan selanjutnya kan tadi sudah dicatat nih di papan tulis. Disimpulkan menjadi suatu keyakinan kelas ada berapa poin. Misalnya dari yang sekian banyak itu kita kelompokkan, kita simpulkan itu menjadi 7 keyakinan kelas. Nah 7 keyakinan kelas itu semua ditempel. Itu ada aktivitas menempel di dinding di kelas. Nanti tanya, kamu mau menyimpan di mana nih? Ditempelnya, oh di depan aja biar kelihatan katanya gitu. Ya, jadi ditempel supaya anak itu selalu mengingat, membaca terus ya. Ketika ada yang melanggar, itu kan udah keyakinan kelas seperti itu udah ada kesepakatan gitu ya. Saling mengingatkan, ada juga keyakinan seperti itu. Saling mengingatkan pada hal-hal kebaikan. Ya itu ya mungkin sekilas aktivitas atau kegiatan bagaimana membuat suatu keyakinan kelas. Ya, nah ini sebaiknya memang oleh para wali kelas yang punya murid-murid pegangannya ini mesti dibuat. Selanjutnya, Pak Rona, slide berikutnya, yaitu kan berdiskusi tentang peraturan. Ya ini sama lewat aja kayak tadi, sudah lewat aja ini sama kayak tadi. Nah ini lihat nih, yang tadinya ini saya perhatikan, ini tidak semuanya anak ini ketika pembelajaran di awal dengan saya itu antusias. Setelah membuat suatu keyakinan kelas, luar biasa perbedaannya. Anak antusias sekali. Ketika saya ajak kamu mau nggak foto sama ibu, mau. Yang tadinya cemberut, gitu ya, yang ini yang laki-laki juga pendiam. Buat kamu apa coba? Bebas berekspresi nggak apa-apa. Ya. Nah, mereka membuat suatu gerakannya begini ya. Foto gitu sama saya diabadikan di sana. Yang Bu Haji itu kelas 11 BDPA. Gitu ya. Sekarang yang harus ini kelas 10. Kelas 10 kasih ya. Oke. Ya, nanti ibu diseminasi ya. Ya, inilah contoh keyakinan kelas yang kembali dibuat. Mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama, disiplin waktu, belajar dengan antusias dan percaya diri, menjaga kebersihan diri, kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, saling menghormati, saling menghargai, saling berbagi, saling mengingatkan pada kebaikan, saling membantu waktu bekerja sama, selalu menerapkan 5S, belajar, belajar yang benar sudah jelas. Ya, nah ini ada 7 poin kalau tidak salah, itu dicatat dan ditempel. Ini yang kemarin dibuat itu yang berapa buku kemarin dibuat. Ya, baik selanjutnya. Nah, memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan kelas perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Maknanya dipahami dengan baik secara bersama-sama. Jadi jika ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru dapat mengajak murid melakukan refleksi. Nah, dengan mengacu pada keyakinan tersebut, proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi intrinsik dari dalam, untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Jadi motivasinya motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Nah, slide berikutnya. Kebutuhan dasar manusia ini ada kaitannya juga ya dengan materi yang lain. Anak juga, manusia kebutuhannya apa?
kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Anak didik kita juga sama. Ya, anak didik kita juga sama. Dia butuh untuk bertahan hidup, dia juga butuh kasih sayang dan ingin diterima di lingkungannya. Dia juga ingin bebas. Nah, apalagi sekarang sedang ditanamkan kurikulum merdeka, ya, merdeka. Senang, anak juga ketika belajar ingin senang, tidak tertekan oleh ancaman, tidak takut oleh hukuman. Anak ke sekolah siung guru misalnya. Karena itu terjadi. Justru anak itu kangen mau ke sekolah. Ingin ke sekolah karena rindu, karena kangen ketemu gurunya, ketemu kita. Udah lingkungannya nyaman, bersih. Itu, ya. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Nah, ini tentang motivasi perilaku manusia. Yang memotivasi anak itu berperilaku seperti itu apa? Motivasi perilaku manusia. Ya, silakan lanjutkan saja Pak, itu ada semuanya dikeluarkan jurus-jurusnya. Ya, nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, apa sih motivasi anak itu berperilaku seperti itu? Bisa saja karena mungkin ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Coba ini betul-betul disimak, dimaknai. Ini sangat bermakna sekali. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi anak melakukan itu karena dia takut dihukum. Yang berikutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Saya mau mengacungkan tangan karena kalau saya mengacungkan tangan menjawab pertanyaan dari guru, saya akan diberi coklat. Tapi kan ada imbalannya. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam anak sadar. Ya, selanjutnya Pak. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nanti ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang dengan gagal. Hukuman dan penghargaan menyakitkan, benar nggak? Hukumannya menyakitkan, tidak nyaman dengan hukuman itu. Murid takut, murid jadi takut. Sementara kita berkewajiban untuk membuat murid itu senang sekolah. Jangan sampai takut. Murid menyembunyikan kesalahannya, dia salah, tapi dia sembunyikan karena dia takut dihukum. Murid menjadi rendah diri, terpede, rendahkan diri. Karena kita mengumpulkan kepercayaan diri. Penghargaan tidak efektif. Bahkan mungkin merusak hubungan. Jadi ada nanti dengan temannya akan muncul di sifat iri. Si A mendapatkan penghargaan, saya enggak, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi hak menghargai dirinya itu dirampas oleh kita dengan adanya penghargaan itu. Ya, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek.
dialog-dialog yang menjelaskan tentang ini konsekuensi, ini restitusi. Ya. Pengeluaran jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, kalau konsekuensi dimonitor terus. Stimulus respon, murid menghormati peraturan. Karena kalau murid melanggar peraturan konsekuensinya bla 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 bla. Kan gitu ya. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kehilangan waktunya untuk merenungi. Nah, restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrolnya. Bukan dikendalikan oleh orang lain, tapi dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini, ya, anak yang membuat salah, dia mesti bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, selanjutnya ada lagi. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada lagi. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah ini yang tadi saya kemukakan. Bapak Ibu juga mesti paham. Ini restitusi apa? Ini yang harus ditarakan. Sebuah cara pemahaman disiplin positif pada murid. Pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini yang harus ditanamkan pada anak yang berbuat salah. Jangan sudah salah, kalau kita disalah-salahin dihukumkan. Ya. Tapi bagaimana cara kita supaya anak paham atau mengakui kesalahannya, tetapi dia pun di perilaku berikutnya belajar dari kesalahannya tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ditawarkan, bukan dipaksa. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ciri-ciri restitusi. Nanti Bapak Ibu akan lebih paham jika saya berikan contoh dialog-dialognya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini yang komisi disiplin, yang guru BK betul-betul diterapkan. Ya, kalau kita guru di kelas sering kalau menemukan ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita marah-marahin ya. Dan juga kita cari alasan. Nih kasus nih, contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya karena itu kenapa contohnya itu karena saya sering menemukan anak yang banyak yang tidak mengerjakan PR dari saya gitu. Nah hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Ibu, kamu tidak mengerjakan PR, silakan ke depan, hormat 10 menit. Guru marah, murid takut. Ada nggak kejadian seperti ini? Itu hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Karena kamu tidak mengerjakan PR, silakan sekarang ada waktu luang, kamu kerjakan 3 kali lipatnya. Pernah nggak kita melakukan itu? Ya, selanjutnya kan konsekuensi ya dari kesalahan yang dilakukan. Konsekuensinya seperti itu. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Harus kita berusaha yang tadi, yang keyakinan kelas itu atau keyakinan pada dirinya, sehingga anak nanti sadar dengan sendirinya.
Bisa gitu. Kali ini saya segitiga restitusi yang untuk menangani masalah. Jadi ada 3 sisi di sini. Ini salah satu metode langkah-langkah bagaimana kita melakukan atau mengatasi permasalahan yang ada pada anak. Ini salah satunya diantaranya. Sisi pertama tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi distabilkan dulu. Nanti ada contoh dialog. Ya, jadi dari anak yang gagal harus ditumbuhkan menjadi anak yang sukses. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah adalah untuk mengetahui alasan dasar. Alasannya apa? Dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap murid yang mereka anggap untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adalah teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah ini langsung pada kasus Pak, ada di contohnya. Nah ini, jadi ada contoh dialog. Ini saya coba kasusnya ini. Ini adalah dialog langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh guru wali kelas kepada murid yang tidak menghormati guru wali kelas. Jadi ceritanya ada guru wali kelas, anak tersebut kurang menghormati ke guru tersebut. Si guru tersebut curhat ke wali kelas. Jadi tahu ya kejadian di kelas tersebut. Nah, kita menggunakan penyelesaian masalah tersebut dengan segitiga restitusi yang tadi, teori segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Guru bertanya kepada murid yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil oleh ibu? Misalnya ya, betul tidak kamu melakukan kesalahan itu? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Kau perlu bisa bertanggung jawab, marah-marah gitu. Dekatin anaknya ya, panggil. Nah, jadi baik-baik. Ini prosedurnya gunakan saja yang segitiga restitusi ini. Validasi tindakan yang salah. Apa yang kamu bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati oleh guru tersebut? Kira-kira apa? Nanti anaknya muncul sendiri, mengemukakan sendiri. Kalau misalnya anak berbuat salah, kalau lebih lengkapnya begini, saya pernah membuat satu video sudah diupload di YouTube tentang restitusi ini. Jadi di video itu memang ada kejadian anak membawa yang loncat pagar ya, ada yang loncat pagar. Itu di video itu dipanggil kan anaknya ya, dipanggil. Kamu tahu nggak? Kamu dipanggil ke sini, kenapa? Nggak tahu Bu. Terus saya tanya lagi, ibu dapat informasi katanya kamu ini tadi lompat pagar gitu ya, betul nggak? Jadi dia pada awalnya kan gitu ya, betul nggak tadi kamu lompat pagar? Iya Bu, gitu. Berarti benar nih kamu lompat pagar tadi gitu. Itu langkah-langkahnya sudah mengikuti itu di video itu. Jadi cara menyelesaikan masalahnya tuh ada tuh di video itu ya. Kalau tidak salah di modul 1.3, kalau tidak salah ya, menanyakan keyakinan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Apakah ada gagasan? Jadi dilempar lagi ke anak sehingga solusinya sebenarnya dari anak muncul. Itu ya, coba selanjutnya. Nah ini 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum kita ini termasuk kelompok penghukum, pembuat rasa bersalahkah, temankah, pemantau atau manajer. Di hadapan anak-anak itu kita itu sebagai siapa? Posisinya ada di mana? Bisa pemantau itu, bisa manajer. Ada juga yang menghukum, udah sholat dihukum ke namanya. Coba selanjutnya, teman. Nah ini ada dialog contoh kalimatnya yang menunjukkan itu. Kita ada di posisi di mana? Nah, siswa kasusnya nih siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara atau
siswa yang datang terlambat pada satu upacara. Ke depan, kumpulin, menghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Ya, itu tipe penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah begitu. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Masa harus diberitahu terus? Pembuat merasa bersalah. Jadi sangat bersalah. Teman, ayolah yang tertib. Berbangga dong sama kamu. Hari ini tidak apa-apa kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi melanggar dipantau. Pokoknya mah, melanggar atributnya. Konsekuensinya apa? Yang melanggar disiplin konsekuensinya apa? Dipantau terus kalau kita capek deh begitu. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Kan ini lebih asik kayaknya. Apa sih kesalahan kamu? Ya bu, saya lupa pakai topi bu. Terus kenapa nggak pakai topi? Lupa bu. Terus kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan kamu? Ya ngomong sendiri nanti solusinya. Menurut kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu itu mau bagaimana? Dia ngomong sendiri anaknya. Ya bu, nanti malam kalau misalnya besok mau upacara, malam-malamnya itu udah disiapin ke topiknya bu. Jadi nggak lupa lagi. Nah, kalau sudah muncul kalimat itu dari diri anaknya, nanti berikutnya dia akan sadar dengan sendirinya. Setiap malam Senin disiapkan topinya, di tas sudah dimasukin, tidak lupa lagi. Sadar gitu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Terima kasih, sangat guru hebat, guru penggerak, tergerak bergerak dan menggerakkan. Ya, ya. Dan terima kasih, mungkin itu diseminasi dari saya. Saya mohon maaf atas mungkin ada perkataan kurang berkenan, gitu ya. Mohon maaf. Sekali lagi saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu ya. Saya hanya ingin berniat kita belajar sama-sama. Ya, terima kasih. Saya tutup. Nilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.